Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman semua, di dalam video ini kita akan belajar untuk membuat lingkaran dengan motif seperti kincir atau bunga matahari ini ya. Ini lingkarannya, diameternya 16,5 cm sekitar itu. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk bagian atas peci atau untuk tas. Mari kita lihat dulu bahan, alat, dan istilah yang diperlukan di dalam membuat project ini. Di dalam video ini saya menggunakan benang poliseri dan hakpen nomor 3 atau 2,5 mm ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buat dulu slip knot. Kemudian buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Ini kita membuat ringnya. Kemudian 1 CH, 1 rantai saja. Kita isi ringnya ini dengan 12 SC. Oke, ini udah 12 SC. Slip stitch di atas SC yang pertama. Oke, round 1 selesai. Kita masuk ke round 2. Awali dengan 3 CH. 3 CH ini dihitung sebagai 1 DC ya. Kemudian di posisi yang sama buat 1 DC. Lalu kita ke sebelahnya. Di sini kita buat 2 DC. Lanjutkan lagi di lubang stitch berikutnya, kita isi dengan 2 DC. Silakan teman-teman lanjutkan mengisi setiap lubang stitch dengan 2 DC sekaligus. Ini DC yang terakhir. Kita slip stitch nanti di chain ketiga awal ya. Di sini slip stitch. Oke, selesai untuk round 2 dengan jumlah 24 DC. Kita lanjutkan ke round 3. Awalnya tetap 3 CH sebagai 1 DC pertama. Kemudian di dalam lubang stitch yang sama kita tambahkan 2 DC. Seperti ini, lalu tambahkan 2 CH. Di bagian bawah kita lewati 2 stitch. Di stitch ketiga kita isi dengan 3 DC sekaligus. Tambahkan 2 CH. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Skip 2, di lubang yang ketiga buat 3 DC sekaligus. Tambahkan 2 CH. Oke, silakan teman-teman lanjutkan. Setelah DC yang terakhir, kita tambahkan dulu 2 CH. Lalu slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round 3 dengan jumlah 40 stitch. Kita lanjutkan lagi ke round 4. Awali dengan 3 CH tetap ya. Oke teman-teman, coba dilihat ini yang 3 DC tadi. Ini adalah
pondasi untuk membuat kincir-kincirnya ini ya, atau kelopak-kelopak bunganya ini. Oke, jadi setiap 3 DC yang tadi itu adalah pondasi untuk membuat motif kincir atau kelopak bunganya ini. Sedangkan jarak 2 CH nanti akan tetap 2 CH untuk sekat atau jarak antar kincirnya. Begitu. Baik, kita mulai ya. Awalnya tadi sudah 3 CH. Kemudian di tempat slip stitch tadi kita isi 1 DC saja. Ini adalah V awal untuk kincir atau kelopak bunganya. Kemudian di DC yang tengah-tengah ini kita isi 1 DC saja. Pada DC yang terakhir ini kita isi 2 DC. Jadi meningkat dari yang tadi 3 DC, sekarang sudah ada 5 DC. Segitiganya makin lebar. Beri jarak 2 CH. Lewati 2 CH yang ada di bawah. Kita ke sebelah lagi, melebarkan bentuk segitiganya. 2 DC. 1 DC, 2 DC. Terus beri 2 CH. Perhatikan pola tulisnya untuk membantu pengerjaan teman-teman ya. Kemudian kalau videonya terlalu cepat, teman-teman bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. 2 CH terakhir, lanjut kita slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round 4. Round 5, 3 CH dulu. Kemudian di tempat yang sama dengan 3 CH tadi ya, di sini kita isi dengan 1 DC. Kemudian kita ke sebelahnya ya, buat 1 DC sebanyak 3 kali, artinya di 3 lubang ini kita buat 1 DC saja. Pada DC yang terakhir isi dengan 2 DC. Tambahkan 2 CH, lewati rantai 2 CH yang ada di bawahnya. Kita buat lagi 2 DC. 3 kali 1 DC. Kemudian 2 DC. Tambahkan 2 CH. Lanjutkan berkeliling. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round 5. Kita akan masuk ke round 6. Seperti tadi ya, kita awali dulu dengan 3 CH, kemudian buat 1 DC di tempat yang sama. Lanjutkan dengan membuat 5 kali 1 DC. Pada DC terakhir, buat 2 DC. Tambahkan 2 CH. Jadi di segitiganya yang ini kita sudah dapat 9 DC plus 2 CH. Kita lanjutkan lagi, buat 2 DC.
5 kali 1 DC, 2 DC, 2 CH. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Slip stitch di chain ketiga awal. Baik, selesai untuk round 6 dengan jumlah stitch 88. Kita lanjut ke round 7. Slip stitch 1 kali lagi, kemudian kita awali dengan 3 CH kembali. Kita akan lanjutkan dengan membuat 6 kali 1 DC, jadi kalau di total dengan 3 CH tadi, ini semuanya ada 7 DC. Kita tambahkan 2 CH, kemudian kita lewati DC yang ini, kita langsung ke lubang yang besar, buat 1 DC, tambahkan lagi 2 CH, lewati DC pertama, kita ke sebelahnya, buat 7 kali 1 DC, dua CH, 1 DC pada lubang yang besar, 2 CH. Oke, jadi bentuk segitiganya mulai mengecil ya. Baik, boleh dilanjutkan dulu. Ini 2 CH terakhir, kita slip stitch 2 kali ya. 1 kali slip stitchnya di chain ketiga awal, 1 lagi di atas DC yang di sebelahnya. Oke, ini round 7 sudah selesai. Kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman sebatas round 7 ini sudah mulai melengkung, sebaiknya kurangi tarikan rantainya supaya nanti bentuknya bagus. Kita break sebentar. Kita lanjutkan teman-teman ya ke round 8. Setelah slip stitch yang 2 kali tadi, kita buat lagi 3 CH, lanjut membuat 4 kali 1 DC, jadi totalnya ada 5 DC. Tambahkan 2 CH, lalu di bagian lubang yang besar ini kita buat 1 DC, di atas DC nya kita buat 2 DC, pada lubang besar di sebelahnya isi 1 DC. Jadi di sini ada 4 DC, tambahkan 2 CH lagi. Lanjutkan membuat 5 kali 1 DC, 2 CH, 1 DC pada lubang yang besar ini, kemudian 2 DC, 1 DC, jadi totalnya 4 DC. Tambahkan 2 CH. Baik, motifnya jadinya seperti ini ya. Silakan teman-teman lanjutkan. 2 CH terakhir sudah, kita slip stitch ya 2 kali. Ini sudah selesai, mulai melengkung seperti ini. Tapi kalau kita buat datar, dia langsung bisa datar. Ini artinya bagian CH-nya harus sedikit kita kurangi lagi tarikannya teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu ke round 9.
Awalnya sama 3 CH dulu, kemudian di sebelahnya kita buat 1 DC 2 kali. Tambahkan 2 CH. Kita akan menambah jumlah DC yang ada pada bagian ini teman-teman ya, karena kita akan membuat bagian belah ketupat yang kecil atau kincir yang kecil ya. Nah, ini kita buat dulu 1 DC 2 kali. Kemudian 2 DC di dalam 1 lubang. Lanjutkan membuat 1 DC 3 kali. Jadi jumlah DC yang ada pada bagian ini menjadi 7 DC. Tambahkan 2 CH. Oke, seperti ini. Kita ulangi lagi. Buat 3 DC. Dua CH, 1 DC 2 kali, dua DC, 1 DC 3 kali. Tambahkan 2 CH. Nah, nanti terlihat seperti ini. Oke, boleh dilanjutin dulu ya. Ini sudah di 2 CH terakhir, slip stitch 2 kali. Pada round 9 ini jumlah stitchnya sudah 112 ya. Oke, kita lanjutkan ke round 10. 3 CH untuk DC pertama, kemudian 2 CH untuk jaraknya. Kita buat 1 DC di dalam lubang besar di sebelah sini. Kemudian tambahkan lagi 2 CH. Lewati DC yang pertama, kita langsung ke DC yang kedua. Buat 1 DC. Lanjut 1 DC lagi. Kemudian yang di sebelah sini kita buat decrease 2 DC. 1 DC lagi. Nah, ini jadi totalnya ada 4 DC ya, karena yang satunya tadi decrease. Tambahkan 2 CH, 1 DC, 2 CH. Baik, kita ulangi lagi ya. 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC 2 kali. Decrease 2 DC, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH. Motifnya jadi seperti ini. Lanjutkan berkeliling. Kita slip stitch 2 kali ya, sekali di chain ketiga awal, sekali lagi di dalam lubang besar yang di sebelahnya. Selesai untuk round 10. Sebelum lanjut ke round berikutnya, kita lihat dulu ini melengkungnya sudah
kekencengan ini kita akan datarkan dulu, kemudian bagian tepinya ini rantainya kita pijit-pijit ya, karena mungkin tadi rantainya kekencengan, jadi harus dipijit-pijit supaya dia agak melar. Nah begini gitu ya, ini nanti akan sedikit lebih datar. Lanjut ya, kita ke round 11. Di round 11 kita awali dengan 3 CH sebagai DC pertama. Sebentar, ini ngeblur. Oke. Tambahkan 2 CH untuk jaraknya. Kemudian kita ke lubang yang besar ya. Di sini buat 1 DC di lubang yang besar ini. Tambahkan 3 CH. Nah, hanya di round 11 yang ada 3 CH teman-teman ya. Setelah 3 CH, kita lewati DC yang pertama. Kita buat decrease pada lubang DC yang kedua dan ketiga. Setelah decrease, kita tambahkan 3 CH. Kemudian 1 DC pada lubang besar di sebelahnya. Lanjut lagi 2 CH. 1 DC pada lubang besar. 2 CH. Seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Buat 1 DC, 2 CH, 1 DC, 3 CH, decrease, tiga CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH. Nah, selesai untuk motif belah ketupat yang kecilnya ya. Oke, lanjut sampai ke akhir round. Setelah 2 CH terakhir, slip stitch di chain ketiga awal, 1 kali aja. Jadi pada round 11 ini ada 136 stitch ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan tarikan yang sedang cenderung kencang seperti yang saya, ini 136 stitch bisa untuk bagian atas peci balita atau di bawahnya. Sesuaikan lagi dengan ukuran kepala ya. Kita lanjut ke round terakhir untuk round 12. Kita buat dulu 3 CH untuk 1 DC pertama. Kemudian di sini tadi ada 2 CH ya. Jadi kita isi 2 DC pada lubang besar ini. Sesuai dengan banyak CH yang di atasnya tadi. Kemudian di sebelahnya ini ada DC. Kita isi pada DC-nya ini 1 DC. Lalu pada 3 CH, ini artinya kita isi lubang besarnya dengan 3 DC. Di atas decrease ini kita buat increase 2 DC di dalam 1 lubang. Lanjut lagi, di sebelahnya ada 3 CH, berarti kita isi dengan 3 DC. Pada 1 DC ini kita isi dengan 1 DC saja. Pada 2 CH kita isi 2 DC. Lalu pada 1 DC ini kita isi dengan 1 DC. Di sebelahnya lagi kita isi 2 DC. Jadi jika ingin dengan kelipatannya, berarti ini rumusnya 7 kali 1 DC
increase 9 kali 1 DC. Intinya kalau pada bagian yang rantai itu sesuaikan dengan banyak rantainya teman-teman ya. Kalau di bagian yang di ujung dari bagian belah ketupat yang kecil ini, nah di ujungnya ini kita isi increase 2 DC di dalam satu lubang supaya round 12-nya ini masih ada penambahan hitungan. Kalau tidak mau lagi ada penambahan hitungan, maka pada posisi puncak di keris ini tadi cukup kita isi dengan 1 DC saja. Di akhir round slip stitch di chain ketiga awal. Oke, kita selesaikan dulu ya, supaya saya jelaskan lagi untuk round 12 ini. Jadi ini saya sudah buat 2 teman-teman ya. Nah yang warna Tosca ini yang round 12-nya pakai increase di ujung belah ketupat yang kecilnya, kincir yang kecil. Oke. Bentuknya sedikit melengkung, jadi tetap harus didatarkan seperti itu supaya kelihatan motifnya. Tapi lumayan datar ya dibandingkan dengan yang biru. Kalau yang biru ini teman-teman, ini kita lihat dulu. Round 12-nya itu tidak saya buatkan increase. Jadi di ujung kincir yang belah ketupatnya ini isinya hanya 1 DC. Jadi yang Tosca ini 144 stitch round 12-nya, sedangkan yang biru tadi karena tidak pakai increase semuanya 1 DC. Ini berarti round 12 berjumlah 136 stitch sama dengan jumlah stitch pada round 11-nya. Supaya nanti bisa digunakan untuk topi atau peci, balita atau yang di bawahnya, atau sesuai dengan ukuran dari kepala si kecil ya. Jadinya nanti lebih melengkung seperti ini karena round 11 dan round 12-nya sama jumlah stitchnya. Mari kita ukur diameternya. Untuk yang 144 stitch ini diameternya menjadi 16,5 cm, sedangkan untuk yang 136 stitch yang melengkung ini kita ukurnya terbalik ya. Ini jatuhnya 14,5 hampir 15 cm teman-teman ya. Jadi tentu ada selisihnya karena jumlah stitchnya tadi berbeda, ada yang lebih datar dan juga ada yang lebih lengkung. Tapi ukuran ini masih bisa berubah lagi tergantung dengan tarikan stitch dari teman-teman, bahan serta hook yang teman-teman gunakan. Karena lingkaran ini nanti akan saya gunakan untuk bagian atas peci, maka saya akan lanjutkan lagi ke video berikutnya teman-teman. Jadi bersambung dulu ya. Link video berikutnya bisa teman-teman klik pada bagian akhir video ini atau di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.